Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang COVID atau Control Objective for Information and Related Technology. Oke, langsung kita bahas ya bersama-sama. Review COVID. COVID adalah dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan manajemen resiko serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaannya memenuhi kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Itu adalah penjelasan tentang COVID ya, COVID itu sendiri. Selanjutnya, COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID? COVID umumnya digunakan oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. COVID, sebuah kerangka kontrol TI yang mempunyai visi, yaitu sebagai model untuk penguasaan IT, dan memiliki misi melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Selanjutnya, COVID Framework. Nah, ada bagi-bagiannya ya di sini bagiannya. Antara lain IT Resource, IT Process, Business Requirement. Dalam IT Resource melingkupi data, sistem informasi, teknologi, fasilitas, human resource. Dalam IT Process, Plan and Organize atau perencanaan, pengadaan dan implementasi, pengantaran dan dukungan, monitor dan evaluasi. Dalam Business Requirement terdapat efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan information reliability. Ini adalah bagian dari COVID Framework. Oke, selanjutnya, tersedianya sumber daya IT dalam IT resource ya, dan apa yang harus diharap dari IT. Dijembatani oleh IT Process antara IT resource dan Business Requirement. Dalam IT Process, bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. COVID terdiri dari 4 domain, antara lain Planning and Organization, Acquisition and Implementation, Delivery and Support, Monitoring, dan Evaluation. Nah, ini adalah bagian dari COVID pada bagian domainnya. Oke, COVID Framework IT Process. Perencanaan dan pengorganisasian melingkupi topik diantaranya strategi dan taktik, merencanakan visi,
organisasi dan infrastruktur. Pertanyaannya itu apakah IT dan strategi bisnis bisa diterapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang dalam perusahaan dapat memahami sasaran IT? Apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur? Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Dalam pengadaan dan implementasi, topiknya yaitu IT Solution. Perubahan dan pemeliharaan. Pertanyaannya yaitu, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Dari IT proses. Selanjutnya IT proses yang kedua, yang selanjutnya maksud saya. Dalam layanan dan dukungan, topiknya yaitu layanan pengantaran dan dukungan. Dukungan proses penyusunan, pengolahan sistem aplikasi. Pertanyaannya yaitu, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah ada pada tempatnya? Selanjutnya, kontrol dan evaluasi yang punya topik penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan. Yang punya pertanyaan antara berikut, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Selanjutnya, tujuan kerangka kerja framework COVID. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi. Kedua, efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Yang keenam, meningkatkan kehandalan. Yang ketujuh, menjaga integritas data. Yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu internal dan eksternal. Itu adalah tujuan kerangka kerja framework COVID. Selanjutnya, kita masuk ke bagian standar poin pertanyaan dalam framework COVID. Oke. Poin planning and organization yang mempunyai pertanyaan antara berikut. Dengan kode PO1, menetapkan rencana strategis teknologi informasi. Kode PO2, menetapkan arsitektur informasi. Kode PO3, menetapkan arah teknologi. Kode PO4, menetapkan organisasi TI dan hubungannya. Kode PO5, mengatur investasi TI. Kode PO6, mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. PO7, mengelola sumber daya manusia. PO8, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan eksternal. PO9, menilai resiko. PO10, mengatur proyek. PO11, mengatur kualitas. Ini adalah poin dari planning and organization. Selanjutnya, poin acquisition dan implementation dengan kodenya AI. Dan pertanyaannya antara berikut dengan kode AI1. Identifikasi solusi-solusi otomatisasi. Kode AI2, memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi. Kode AI3, memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. Kode AI4, mengembangkan dan memelihara prosedur. Kode AI5, instalasi dan pengakuan sistem. Kode AI6, mengatur dalam perubahan.
Ini bagian dari point acquisition and implementation ya. Selanjutnya point delivery and support dengan kodenya DS. Kode DS1 menetapkan dan mengatur tingkatan pelayanan. Kode DS2 mengelola layanan pihak ketiga. Kode DS3 mengelola kapasitas dan kinerja. Kode DS4 menjamin layanan berkelanjutan. Kode DS5 menjamin keamanan sistem. Kode DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. Kode DS7 mendidik dan melatih user. Kode DS8 membantu dan memberikan masukan kepada pelanggan. Kode DS9 mengelola konfigurasi. Kode DS10 mengelola kegiatan dan permasalahan. Kode DS11 mengelola data. Kode DS12 mengelola fasilitas. Kode DS13 mengelola operasi. Nah, ini adalah bagian dari point delivery and support. Selanjutnya point monitoring and evaluation dengan kode ME. Dan pertanyaannya antara berikut. Dengan kode ME1 mengawasi proses, kode ME2 menilai kecukupan pengendalian internal, kode ME3 memperoleh jaminan independen, kode ME4 menyediakan audit independen. Ini adalah bagian dari point monitoring and evaluation. Kita ke selanjutnya. Contoh point standar COVID. Terkait poin PO1 yaitu menetapkan rencana strategis menjadi beberapa subpertanyaan berikut. Pertama, apakah instansi memiliki dokumen secara strategis di bidang penerapan TI? Apakah instansi telah membuat dokumen rencana strategis di bidang TI untuk jangka panjang? Apakah dokumen rencana strategis di bidang TI telah disosialisasikan dengan seluruh aktivitas instansi? Ini adalah poin standar COVID terkait poin PO1. Selanjutnya, kita masuk ke skala penilaian. Model kematangan, maturity model, penerapan teknologi. Oke, langsung. Model kematangan. Model kematangan itu sendiri digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri. Menggunakan skala mulai dari level 0 hingga level 5. Selanjutnya model kematangannya dengan ada gambar sebagai berikut. Dari model 0 ya maksud saya. Terus ke 1 inisial, kedua repeatable, ketiga definite, keempat managed, kelima optimism. Arti simbolnya merah ini posisi perusahaan saat ini ada di nomor 2. Pedoman standar ada di antara 2 dan 3 ya. Praktek terbaik industri ya pada angka 3 lah. Strategi perusahaan wah ada di nomor 5 ya, pasti tinggi ya. Dengan arti rankingnya berikut ya. Oke ya, tingkat model kematangan sistem informasi. Ini seperti tangga ya. Dari nomor 0 tidak ada proses manajemen. Langsung kita menuju ke nomor 1. Inisialisasi proses ya, bersifat ad hoc dan tidak terorganisir. Lanjut kita naik ke nomor 2. Dapat diulang proses mengikuti pola yang diatur. Ke nomor 3. Ditetapkan proses didokumentasikan dan dikomunikasikan. Lanjut ke proses 4. Diatur proses dimonitor dan diukur. Kelima paling sempurna. Dioptimalisasi proses otomatis dan mengikuti standar. Jika sudah di poin 5 ini sudah bagus sistemnya. Oke, lanjut ke tabel model kematangan. Level 0 non-existent. Kriteria kematangan, kekurangan yang
menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. Wah, sangat kacau. Yang kedua, level 1. Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi, tapi tidak dapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Secara umum, pendekatan pada pengelolaan proses tidak terorganisir. Selanjutnya, level 2. Kriteria kematangannya itu proses dikembangkan ke dalam tahapan prosedur serupa dan diikuti oleh unit berbeda untuk pekerjaan yang sama. Tidak dapat pelatihan formal atau komunikasi prosedur standar dan tanggung jawab diserahkan kepada individu masing-masing. Terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu, sehingga kemungkinan terjadi error sangat besar. Harus diperbaiki. Level 3. Prosedur distandarisasi dan didokumentasi, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan prosedur yang harus diikuti. Namun terjadi penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi. Prosedur tidak lengkap, namun sudah memformalkan praktek yang berjalan. Lanjut ke level 4. Manajemen mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berjalan dengan ada peningkatan yang konstan. Otomatisasi dan perangkat digunakan dalam batasan tertentu. Lanjut ke level 5. Proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan, berkelanjutan, dan pemodelan. Kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, menjadi alat untuk peningkatan kualitas dan efektivitas, serta membuat perusahaan cepat beradaptasi. Contoh kasusnya, kita masuk ke contoh kasus. Untuk dapat mengimplementasikan program IT government, tata kelola IT ya, dengan sukses sangat penting untuk mengerti keperluan dari pihak manajemen, sehingga IT government dapat menentukan kebutuhan diri lini manajemen. Contoh, auditor melakukan audit untuk poin DS5, yaitu menjamin keamanan sistem. Tujuan dari auditor adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kebutuhan manajemen yang mempengaruhi penerapan dari DS5, jaminan keamanan sistem di UMK? Apakah pihak eksekutif dan pimpinan UMK menyetujui setiap tentang DS5, jaminan keamanan sistem? Apakah pihak fakultas dan staf UMK patuh pada prosedur DS5? Apa saja keperluan dari setiap fungsi pimpinan unit di UMK? Bagaimana keperluan mempengaruhi dalam penerapan DS5 di UMK? Methods. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penyelidik menggunakan COVID untuk mengevaluasi UMK pada manajemen keamanan sistemnya. Pertama, menggunakan Key Goal Indicator dan Key Performance Indicator untuk mengevaluasi risiko. Key Goal Indicator yaitu nilai target dari pelaksanaannya. Key Performance Indicator nilai dari pelaksanaan realnya. Kedua tersebut, selisih adalah risiko atau ketidaktercapaian. Nah, jika terdapat selisih, maka terjadi risiko atau tidak tercapaian. Selanjutnya, auditor merekam atau mencatat semua hasil wawancara. Auditor mengevaluasi rekaman hasil wawancara dan temuan pada buku kerja pada setiap pertanyaan. Auditor melihat apakah ada perbedaan antara rencana awal DS5 ya dibandingkan dengan penerapan final. Setelah selesai, auditor memberikan penjelasan untuk setiap item dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kesimpulannya, auditor telah melakukan audit di UMK
terkait aspek manajemen dan penerapan program IT governance. Auditor mencoba melakukan audit untuk poin DS5. Komitmen pihak eksekutif dan pimpinan dari UMK sangat bagus dan patuh terhadap prosedur yang telah dibuat untuk mendukung poin DS5 ya. Dan juga telah dicatat atau didokumentasikan dengan baik. Akhirnya DS5 tentang menjamin keamanan sistem memiliki nilai maturity sebesar 3, yaitu ditetapkan definite, proses dikomunikasikan, dan didokumentasikan. Ya, itu adalah penjelasan secara singkat dari saya ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika masih banyak terdapat kesalahan, saya minta maaf. Dan semoga rekan-rekan semuanya dapat diberi kemudahan dalam mempelajari materi-materi yang diberikan oleh dosennya. Dan tetap semangat. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.